Hari ini 27 September 2024, tepat 8 bulan Dante tewas secara mengenaskan. Tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan JPU pada Yuda Arfandi tidak bisa menebus rasa kehilangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas karena buah hati mereka tak mungkin hidup kembali. Fujian dan Mayang Luciana pun berang karena penyesalan Tubagus Jody di makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tak bisa menghidupkan orang yang mereka cintai. Lalu benarkah kebebasan bersyarat Jody bisa dibatalkan bila keluarga Vanessa dan Bibi mengajukan tuntutan baru? Pemirsa, sejak disidangkan pada 27 Juni 2024 lalu, kasus pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante selalu mencuatkan drama panas di dalam maupun di luar sidang. Publik dan netizen yang turut mengawal kasus ini dibuat gerah oleh sikap keluarga terdakwa Yuda Arfandi yang selalu cari ribut dengan keluarga Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tapi pada sidang terakhir yang beragendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa, keluarga Yuda dan sejumlah pria berbadan kekar yang diduga pengawal bayaran seolah mendadak tutup mulut. Sikap tegas JPU yang menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap Yuda membuat mereka bungkam. Hanya Budi Ahmad, ayah Yuda, yang buka suara usai putranya dituntut menebus kesalahan dengan nyawanya sendiri oleh JPU. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara tentang terdakwa nama Yuda Arfandi, tempat lahir Jakarta, umur 33 tahun. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana, atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengobrolkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan matinya anak korban Raden Andante Khalif Pramudityo. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak manusiawi terhadap anak korban Raden Andante. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban. Keadaan meringankan, tidak ada keadaan yang meringankan. Tuntutan berdasarkan orang yang dimaksud. Kami perlu dan berani dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Jaksa berarti hukuman mati seperti apa? Biarin aja, terserah jaksa. Itu doang. Makanya kan setelah yang aku ribut terakhir, aku habis itu nggak datang lagi kan sidang. Itu aku untuk menghindari itu sih sebenarnya, karena takutnya aku nggak bisa kontrol emosi, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kayaknya lebih baik aku nggak datang deh. Mungkin emang jalan Allah kali, Kak, nggak boleh ketemu nih kayaknya sama keluarganya Yuda. Memang mereka bikin keributan itu buat mancing kamu ya? Aku sih merasanya gitu ya, karena ya buat apa lagi kalau bukan untuk mancing. Nah, karena hari ini tuntutan, makanya aku tadi datang. Pastinya sangat puas karena JPU sudah bekerja sangat luar biasa ya, gitu. Doa kita terjawab. Bagi siapapun yang memang terbukti melakukan kesalahan ya harus sesuai sesuai hukum lah, dihukumnya. Dan untuk Tamara sendiri pasti kan sedih ya karena kehilangan Dante. Kita mah sebagai sahabatnya support sampai kawal kasus ini sampai akhir, pokoknya sampai akhir banget. Kita bantu sebisa kita. Sebagai ayah dan kakek Dante, Angger Dimas dan Agus Rianto merasa puas dengan tuntutan maksimal yang dijatuhkan JPU terhadap Yuda. Menurut pengamatan pakar hukum yang sejak awal mengawal kasus Dante, tuntutan JPU yang didasar oleh bukti dan keterangan sejumlah saksi cukup sepadan untuk Yuda. Sangat puas sih sebenarnya. Bukan sebenarnya lagi puas banget karena memang dari awal itu yang kita harapkan kan memang 340 yang kita gaungkan itu.
Saya sangat mengapresiasi sekali itu bahwa JPU benar-benar bekerja dengan profesional sesuai dengan fungsinya beliau sebagai penuntut umum. Dan saya sangat senang dengan berita seperti itu. Ya mungkin berharap yang terbaik aja semuanya untuk bangsa, dan mohon doanya bisa diringankan lah. Saya ya, pihak dari bapaknya almarhum, dari awal persidangan sampai sekarang saya tidak pernah membawa puluhan orang, bahkan belasan pun, ataupun nominal di atas 6 itu nggak ada. Selalu saya, ayah, manajer saya, belakangan ini mungkin teman saya gitu. Saya nggak pernah tuh, maksudnya ya memang niat saya tuh tidak memancing keributan. Tapi kalau misalnya memang saya ditanya mau ketemu atau mau ngobrol, apa yang mau diobrolin? Tapi memang ada hikmahnya juga saya tidak hadir di sana karena memang situasinya katanya begitu ya tidak kondusif, karena baik dari teman-teman di luaran tuh udah pada cerita, udah lu nggak usah datang, suasana nggak kondusif. Apalagi ya kejadian 2 minggu yang lalu Mas Angger mengklarifikasi dianggapnya menantang, padahal nggak ada. Itu klarifikasi aja terhadap omongan adiknya Yuda itu, siapa sih, Ivan apa Irfan saya nggak tahu, yang dia membuat postingan katanya nyawa anak kecil aja diributin. Itu kan nggak lebih seharga sebotol minuman, kan kayaknya kurang ajar banget gitu, merendahkan banget saya bilang. Orang bayaran. Oh, aku lihat ada keluarga, tapi aku lihat ada yang nggak aku kenal juga. Gitu. Saya cuma mau nanya kenapa ngomong seperti itu, dan apa ya kan, jadi pertikaian yang terakhir dengan keluarga mantan istri saya itu kan sampai fisik ya, sampai ada yang tertarikan jilbab segala macem. Itu mantan mertua saya tuh ngomong kalau mau ngomong langsung ke Mas Angger gitu. Karena kan emang saya kan di sidang kan nggak pernah mau buat keributan. Gitu. Saya tahu, maksudnya saya tahu contempt of court segala macam gitu. Saya nggak mau ada ini. Tapi di saat ngomong, "Udah mana orangnya sini?" Ya udah saya samperin. Berbeda dengan Tamara, mantan suami dan mantan mertuanya. Tamara tidak mau terlalu dini meluapkan perasaan gembiranya. Pasalnya persidangan masih terus berjalan. Pihak Yuda pun punya kesempatan untuk membacakan pledoi atau pembelaannya. Belum mikir ke sana sih, sekarang mikirnya maunya positif aja dulu, karena kan ya belum mau negatif thinking dulu. Nanti kalau emang gimana ya kan bisa kita bicarakan lagi ke tim pengacara. Ya pokoknya tadi harapannya semoga tuntutan dari putusan dari hakim nanti sesuai dengan tuntutan dari JPU. Sangat berpengaruh, makanya tuntutannya kan pidana mati. Di situ kan berbelit-belit, membuat kisru dan lain-lain, itu tuntutan. Nah, tinggal hakim melihat apakah itu sebagai dasar untuk memperberat atau mensamakan putusannya dengan tuntutan, atau melihat sisi humanisme dari pledoi. Kalau sisi humanisme pledoi lebih kuat, ya bisa jadi nanti putusannya bukan pidana mati. Kalau saya pribadi ya, saya nggak percaya sama itu karma, tapi saya percaya sama hukum tabur tuai lah ya istilahnya. Apa yang kamu pernah perbuat itu bisa apa yang itu kamu terima. Kalau menurut saya sebagai masyarakat ya, hukuman mati itu wajar untuk dia dapatkan kalau memang terbukti secara keseluruhan ya itu pembunuhan berencana dan segala macamnya itu. Hukuman mati di Indonesia ini kan pasti masih gimana ya, hanya hukuman untuk kasus berat ya, kecuali dia teroris atau apa mungkin masih bisa kita maklumin. Tapi kalau dalam kasus Dante ini sih masih ragu sih saya, kalau saya sendiri pribadi sih masih. Sejumlah saksi ahli yang dihadirkan di persidangan juga menyatakan kata sepakat dengan tuntutan JPU. Mantan atlet renang yang sekarang menjadi pelatih renang, Albert C. Sutanto menyatakan apa yang dilakukan Yuda terhadap Dante tidak wajar. Yuda tidak seharusnya mengajarkan berenang terhadap 2 anak sekaligus di kolam renang dewasa. Jika memang ingin melatih pernafasan Dante di dalam air, seharusnya Yuda berhadapan dengan Dante sehingga ia tahu kapan anak didiknya bisa mulai masuk ke dalam air dan kapan anak itu harus keluar dari air akibat terlalu lama menahan nafas.
Dalam CCTV yang diperlihatkan di persidangan, Yuda tepat berada di belakang Dante saat membenamkan kepala bocah itu ke dalam air. Lalu benarkah durasi menyelam selama 56 detik yang diterapkan Yuda terhadap Dante menunjukkan bahwa duda satu anak itu memang sengaja ingin membunuh Dante dengan modus latihan renang? Awalnya dari pihak kepolisian mengirimkan surat ke PB Aquatic ya, ke PB Aquatic Indonesia untuk meminta saksi ahli. Nah, kebetulan dari PB Aquatic menunjuk saya karena saya posisinya adalah sebagai komisi teknik. Dan memang tugas saya di komisi teknik itu adalah mengajar dan mengedukasi ke seluruh pelatih-pelatih di Indonesia, mulai dari learning to swim, mulai dari belajar berenang sampai dengan belajar untuk prestasi. Bukan cara melatih berenang yang benar ya. Karena dari kan yang dilatih, kalau itu kan terlihat sekali bahwa Dante itu kan belum bisa berenang ya. Kita lihat bahwa dia untuk mengambil nafas kepalanya naik ke atas saja sulit di awal-awal itu. Jadi ya jujur itu udah prosesnya udah nggak karu-karuan lah, artinya udah salah banget lah dari awalnya. Kalau anak dengan kita itu kan harus berhadapan yang pertama ya. Kemudian kita harus memberikan aba-aba gitu. Oke ya, siap ya, ambil nafas. Nah, mereka harus ambil nafas. Baru kita oke, ambil nafas, siap, masuk, baru kita masukin ke dalam air. Dan itu harus berhadapan dan si anak harus bisa melihat kita, aba-aba dari kita sehingga dia siap, kalau dalam keadaan siap. Dan biasanya kita melatih tahan nafas di air kan tidak lebih dari 5-10 detik lah, paling maksimal 10 detik kalau pada saat ngajar. Bahkan biasanya rata-rata 5 detik anak sudah gelagapan. Nah, kemarin gitu kan yang terakhir itu kan sampai hampir 1 menit ya, 50 sekian detik. Kesaksian Albert C. Sutanto, juga pakar hukum, pakar medis, dan pakar digital forensik, senada dengan Albert C. Sutanto. Intinya, Yuda secara sah dan meyakinkan ingin mencelakai Dante dan sengaja tidak melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan nyawa Dante saat bocah itu muntah-muntah di pinggir kolam menjelang ajalnya. Kalau kuasa hukum Yuda itu lebih ke mereka menerima semua bahwa pernyataan saya itu tidak ada yang dibantah, tidak. Mereka justru menanyakan posisinya lifeguard. Kalau saya dengar yang sidang terakhir itu kan dituntutan dari jaksa penuntutnya kan dituntut hukuman mati ya, gitu ya, seberat-berat hukuman mati ya. Kalau bagi saya sendiri, saya kurang paham masalah hukum sih. Kalau itu kan kasihan ya, anak sekecil itu sampai tenggelam, sampai nyawanya hilang, itu kalau menurut saya sih memang ya seberat mungkin sih kalau hukuman untuk supaya ini kan jadi pelajaran juga buat yang lain ya. Kalau hukumannya ringan kan itu kan menurut saya kan faktor yang bagi saya ya, dari pandangan saya itu kan melihat itu kan seperti sengaja ya, unsurnya ada unsur kesengajaan. Itu tuh jujur aja aku memang aku dari kecil memang suka berenang, tapi aku nggak pernah berlatih secara profesional. Tapi pas aku sudah dewasa, aku belajar menyelam, free dive ya. Biasanya aku free dive dan scuba diving. Terus lately aku sempat aku ikutan turnamen berenang, dan itu aku ada coach renang juga, aku belajar renang. Jadi aku belajar free diving, scuba diving sama berenang, dan itu tiga-tiganya hal yang berbeda. Yang YA ajarkan itu adalah teknik pernafasan untuk free diving yang kayak kita menyelam tanpa menggunakan apapun, mengandalkan tahan nafas kita. Sedangkan anak sekecil itu tuh belum tentu bisa, apalagi dia belum tahu juga tekniknya segala macamnya. Kan dia bilang ngajar berenang itu nggak tahan nafas, berenang itu harus nafas. Latihan, karena sebelumnya saya juga pernah berenang sama abang saya, sama Dante juga, sama Tamara juga. Dan mengajarkan Dante belajar berenang. Karena abang saya mengajarkan Dante berenang karena anaknya agak lebih pintar berenang. Awalnya kan saya memang dari awal tidak setuju. Karena saya udah tahu kelakuan Yuda Arfandi seperti apa sebelumnya. Makanya kalau saya dijadiin saksi, sayang, kasihan si Yuda Arfandinya. Kesaksian yang berbeda justru diungkapkan oleh pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat
Abimanyu yang sering diminta menganalisa rekaman CCTV dan video asusila artis melihat kejanggalan pada CCTV yang diperlihatkan di persidangan. Abimanyu justru melihat rekaman CCTV yang paling krusial dan menentukan nasib terdakwa, yaitu CCTV 5, seolah disembunyikan oleh pihak kepolisian dan pengadilan. Menurut Abimanyu, dalam CCTV yang tidak diperlihatkan itu, justru gerakan Yuda tidak menunjukkan bahwa ia tengah berupaya menenggelamkan Dante. Yang kelihatan kan memang ada satu barang bukti yang dari punggung ya kelihatan, dan situ yang paling utamanya adalah pada saat pembenaman yang terakhir katanya ya ditenggelamkan istilahnya di situ. Berdasarkan temuan saya ada 16 CCTV, bukan cuma satu. Ya, yang ada di persidangan selalu cuma satu yang paling utama, yaitu yang dari punggung. Kenyataannya ada 16 kamera. Ya, dan kemudian memang satunya itu adalah mengalami kerusakan, tidak tampil gambarnya. Tapi masih ada 15 yang lainnya. Itu saya periksa satu-satu, ini masing-masing ada kemana, semuanya saya teliti satu-satu. Ya, sebelum saya lakukan analisa ngacu kepada kamera yang biasa dibahas oleh jaksa. Dan setelah saya melakukan pengujian, saya mendapatkan suatu temuan bahwa ada 2 kamera lain yang juga menangkap kejadian tersebut justru lebih jelas. Karena dari samping. Ya, lucunya sama jaksanya langsung saya dibatasi. Jadi saya dikasih barang buktinya itu hanya dikasih DVR-nya aja, dikasih lihat ini adalah DVR-nya. Tapi kemudian saya bisa apain, nggak boleh apa-apain. Dan kemudian karena hal itu terjadi, ya saya juga ngecek ini kan bukti yang apa, ini bukti utama. Itu suatu yang aneh dalam kasus yang ini. Sebagai barang bukti yang utama, ya kemudian ditayang ulang, dibuka, itu sangat beresiko, gitu loh. Di sini aja sebenarnya aneh, ini nggak profesional nih jaksanya. Kalau dia mau mengacu kepada kamera nomor 5, temuan saya ini, di situ justru kelihatan. Jadi mereka berdua, terdakwa dan korban, itu sudah ada di kolam dan sudah berenang dan sudah berlatih juga melakukan tindakan yang sama, kegiatan yang sama. Dari jam 15.47, berarti 1 jam sebelumnya. Ternyata kegiatan tersebut juga terpantau di kamera nomor 2. Justru lebih bagus dari agak atas. Ya, karena kamera nomor 2 itu sebetulnya kamera untuk memantau ke arah parkiran. Tetapi di sebelah parkirannya kelihatan itu kolam renangnya dan kelihatan kejadian itu. Ya, ini sebetulnya justru bisa jadi bukti juga. 2 kamera tambahan ini sangat menjadi bukti kuat yang kemudian bisa mengungkapkan kejadian ini. Kesaksian Abimanyu fix berpotensi meringankan hukuman Yuda. Bahkan, gara-gara kesaksian pakar telematika kawakan itu, Yuda bisa saja lolos dari pasal pembunuhan berencana. Dengan pasal berlapis tentang merampas nyawa orang lain dan kekerasan terhadap anak, hukuman maksimal terhadap Yuda hanya 15 tahun penjara. Amat kejam kayak binatang. Apapun itu alasannya tetap nggak dibenarkan kayak gitu ya, soalnya gimana ya, mau senakal-nakalnya anak juga nggak pantas digituin, apalagi ini anaknya baik banget, nurut, soleh, dan parah banget, kaget banget pas lihat CCTV-nya, langsung shock. Pekan depan, sidang kasus Dante akan dilakukan dengan agenda pembacaan pledoi dari pihak Yuda. Tamara yang mengaku takut lepas kontrol di persidangan sudah mengisyaratkan ia tidak akan datang di sidang berikutnya. Terbukti selama persidangan berlangsung, pihak Yuda sukses membuat keluarganya dan keluarga Angger Dimas merasa ketar-ketir. Pasalnya ia tahu keluarga Yuda bukan orang sembarangan. Saat kasus perkelahian di sebuah klub malam yang membuat aktor Rico Valentino dan Putra Siregar babak belur, Yuda dan temannya yang mengaku sebagai korban sukses menggiring Putra dan Rico ke penjara. Padahal nyaris satu Indonesia tahu Putra adalah Crazy Rich Jakarta Timur yang uangnya tak berseri. Namun, di depan Alam dan Yuda, Putra bukan siapa-siapa. Apakah keluarga Yuda merasa uang dan kekuasaan mereka lebih mentereng daripada uang dan pengaruh yang dimiliki Putra Siregar? Saya juga nggak paham sama profesinya dia. Kalau dulu sebelum kejadian ini, saya taunya ya dia bilangnya yang ngantor di SCBD, kantornya dia itu batubara, mining. Saya percaya ya,
Tapi setelah adanya persidangan ini saya ikutin, waktu dia ditanya pekerjaannya apa, kok nggak ada nih batubara. Apa dia bilangnya angkutan apa gitu? Perusahaan angkutan apa kan waktu itu kalau nggak salah ya. Sempat baca juga di media katanya dia salah satu direktur pengusaha angkutan apa nggak ngerti di Poso. Karena saya juga nggak deket sama keluarganya ya. Cuma deket paling sama adiknya yang nomor 2, sama ibunya sama bapaknya saya nggak deket, malah sama bapaknya tidak pernah ngobrol bareng gitu. Pernah, tapi kan kita nggak pernah tahu kebenarannya. Aku juga bisa aku ngaku anaknya presiden. Yes, gue ada hubungan saudara sama Jokowi, bisa aku ngaku-ngaku. Rumor yang kamu dengar? Rumor yang dengar kan banyak. Dia ngaku-ngaku ponakannya Sambo, ngaku-ngaku ini itu banyak. Tapi kan nggak pernah tahu ya yang benar yang mana. Ya, baru sekarang Tamara mengungkap bahwa Yuda pernah mengaku sebagai keponakan Ferdy Sambo kepada dirinya. Seperti diketahui, Ferdy Sambo adalah perwira tinggi TNI Polri yang divonis bersalah atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, ajudannya sendiri. Jika Sambo yang divonis hukuman mati atas pembunuhan terhadap Brigadir Yosua bisa menang di tingkat kasasi, sehingga hukumannya berubah menjadi seumur hidup. Sementara Putri Chandrawati istrinya yang semula divonis hukuman 20 tahun penjara oleh Mahkamah Agung divonis hukuman 10 tahun penjara, atau hanya setengah dari vonis yang dijatuhkan hakim. Jika Yuda memang benar-benar keponakan Ferdy Sambo, apakah ia akan jor-joran melancarkan manuver hukum di tingkat banding dan kasasi agar mendapatkan keringanan hukuman? Sidang kasus pembunuhan Dante cukup menyita perhatian masyarakat luas. Jika Yuda terbukti bersalah, sebagian masyarakat setuju pengusaha transportasi itu dihukum mati atau setidaknya diganjar kurungan penjara seumur hidup. Bangsa udah pernah ketemu Tamara kalau nggak salah. Terus yang kedua itu yang ketemuan di Tebet bersama ada saksinya kemarin tanggal 1 dan itu udah pertemuan keluarga dan ibunya pernah bilang kalau kepada abang saya kalau ini memang udah musibah. Ibunya sudah mengikhlaskan sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi berbalik seperti ini. Itu sih yang saya dari saya dan pihak keluarga tidak menyangka. Pokoknya dari pihak kita, abang saya minta maaf atas kejadian tersebut dan ibunya sudah memaafkan. Ibunya bilang kalau ini memang musibah, walaupun memang bukan di tangan abang saya, mungkin juga meninggal di tangan orang lain karena memang udah takdir. Ibunya bilang seperti itu kalau nggak salah. Saya juga minta doanya untuk abang saya karena banyak asumsi yang berlebihan yang pada dasarnya nggak sesuai dengan faktanya gitu. Ini kesempatan bagi kuasa hukum karena bagaimanapun dua-duanya kan bermohon kepada majelis hakim. Jaksa sudah bermohon dalam bentuk tuntutan. Nah, kalau kuasa hukum dalam bentuk pledoi atau nota pembelaan. Nah, kalau dari semuanya masuk, hakim akan memilah mana yang menurut fakta persidangannya tepat, kemudian mana yang asal. Kan mereka ada rekaman kesaksian, rekaman ahli dan lain-lain. Dari sana nanti hakim akan memutuskan secara bijaksana kira-kira mana yang di-approve nih, apakah tuntutan atau pledoi atau tengah-tengah, jadi dicari jalan tengahnya. Nah itu nanti majelis hakim yang akan memutuskan final nih. Andai masih hidup saat ini, ia tengah duduk di kelas 1 SD karena di TK-nya Dante dikenal sebagai siswa yang pintar dan berprestasi. Setelah 8 bulan ditinggal penghuninya, seperti apa kondisi kamar Dante? Benarkah uang di celengan Dante untuk membantu anak-anak Palestina masih tersimpan di tempat semula? Ya pemirsa, di ruang tamu rumah Tamara juga banyak koleksi mainan Dante. Dan salah satu kesukaan Dante selain Lego adalah mainan Hot Wheels. Jadi ini mobil-mobilan kesukaan Dante semua masih dipajang dengan rapi dan cukup detail oleh Tamara.
semua koleksi-koleksi peninggalan Dante, mobil-mobilan, kereta, dan lain-lain. Dan yang cukup menarik adalah celengan minion, di mana dulu Dante suka mengumpulkan uang receh. Sama seperti Yuda Arfandi, kelakuan Tubagus Jody, sopir lalai yang membuat Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal, disorot warga Plus 62. Benarkah Jody ingin mengakhiri hidupnya? Pasca tobat dan perilaku baiknya dianggap negatif oleh keluarga Vanessa dan Bibi.